Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Arumjogi Siregar. Saya dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singosari. Untuk tugas keterampilan sejarah. Kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan tepatnya di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama resmi Kerajaan Singosari awalnya adalah Kerajaan Tumampel. Sejarah berdirinya Kerajaan Singosari yaitu 1. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton berisikan dongeng dan mitos. Menurut Kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari desa Pangkur, yaitu sebelah timur Gunung Kawi. Ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya cukup tinggi, hal yang jarang dimiliki oleh petani biasa. Awalnya, Ken Arok hanya merupakan abdi dari Kumu, kepala daerah Tumapel yang bernama Tunggulametung. Setelah mengabdi di Tumapel, Ken Arok ingin menduduki jabatan Akuwu sekaligus memperi Sri Kenedes, yaitu istri dari Akuwu Tunggulametung. Dengan tipu muslihat yang gitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggulametung menggunakan keris buatan MPU Gandring. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumapel dan memperi Sri Kenedes yang saat itu sedang mengandung. Untuk dapat diterima rakyat sebagai pemimpin, Ken Arok mengumumkan bahwa dia adalah jelmaan dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tumapel saat itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Ken Arok ingin memberontak tapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222, datanglah beberapa pendeta dari Kediri yang untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan sewenang-wenang Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulai menyusun strategi melakukan propaganda kepada rakyat untuk memberontak kerajaan Kediri. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel ke Kediri. Di daerah Gentar terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri dan rajanya dapat dibinasakan. Ken Arok disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Kediri dan Tumapel. Dan selanjutnya Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah Kediri dan Tumapel disatukan menjadi kerajaan Singosari. 2. Kitab Negara Kartagama. Menurut kitab peninggalan Kerajaan Majapahit, karangan MPU Prapanca, berisi tentang Raja Majapahit yang berteman dengan Raja Singosari. 2. Terdapat pula penjelasan lengkap mengenai raja-raja yang pernah berkuasa di Singosari hingga Raja Hayam Wuruk. 3. Yaitu ada bangunan candi. Keberadaan Kerajaan Singosari dapat dibuktikan melalui candi-candi yang ditemukan sekitaran Singosari, Malang, dan Surabaya. Candi tersebut antara lain Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago, dan Patung Joko Dolok. Silsilah Kerajaan Singosari. Yang pertama Ken Arok dari tahun 1222 sampai 1227. Sebagai pendiri, Ken Arok sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Singosari dengan gelar Sri Rangga, Rajasa Sang Amurwa Bumi. Muncullah Ken Arok sebagai raja pertama Singosari menandai munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Girindra Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227 Ken Arok dibunuh anak tirinya Anusapati. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua yaitu Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta Kerajaan Singosari jatuh pada Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dalam kesenangan menyambung ayam. Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati senang mengabung ayam sehingga diundanglah Anusapati ke Gendong Jiwa, kediaman Tohjoyo, untuk mengadakan pesta sabung ayam. Saat Anusapati asik menyabung ayam, tiba-tiba Tohjoyo menyambut keris buatan MPU Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian meninggallah Anusapati yang didarmakan di Candi Kidal.
3. Tahjoyo tahun 1248. Dengan kematian Anusapati, akhirnya jatuh tahtanya kepada Tohjoyo. Namun Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama sebab Anusapati yang bernama Ranggawuni mengetahui sebab kematian ayahnya dan berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan menduduki Singgasana. Yang keempat yaitu Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268. Ranggawuni naik takhta kerajaan dan bergelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabaya dengan gelar Narasinghamurti. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda dengan maksud mempersiapkan sebagai Raja Besar di Kerajaan Singosari. Pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didarmakan di Jajakhu atau Candi Jago sebagai Buddha Amagapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. 5. Kartanegara 1268 sampai 1292 merupakan Raja Singosari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita menyatukan Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kartanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isirikan. Untuk dapat menyatukan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Rangganata digantikan Patih Aragani. Dengan gugurnya Kartanegara pada tahun 1292, kerajaan Singosari dikuasai oleh Jaya Katwang. Ini berarti berakhirlah kerajaan Singosari. Peninggalannya kerajaan Singosari yaitu ada Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumerawan, Arca Dwarapala, Prasasti Manjusri, Prasasti Mulamalurung, Prasasti Singosari, Candi Jawi, Prasasti Wurare, Candi Kidal, dan Candi Songgorati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.